Okay, class. This time I'm going to discuss about how to write a novel. Yeah, one routine that you should do to write a novel. Okay, the first one is you should nail the story idea. If you are wondering how to write a novel, it is likely because there are some message you want to put in the world. The message behind your book is its theme and it will underscores the whole story. Jadi kalau kalian mau menulis novel, sebetulnya kalian ingin menyampaikan sesuatu kepada dunia, kalian ingin bercerita kepada dunia. Cerita apa sih yang kamu mau sampaikan kepada dunia? Nah, itu akan menjadi tema dari cerita kalian. Read books in your genre. If you want your novel to be attractive to prospective readers, you need to first understand how to think like a reader. And the way to do it is to, let's say it together, read. You will have an understanding of what already been done to that and can focus on creating something new. Jadi, kalau kalian mau nulis novel romance, banyaklah membaca buku-buku romance. Kalau kalian ingin menulis novel komedi, banyaklah membaca buku-buku komedi. Kalau kalian ingin menulis buku novel horor, banyaklah membaca buku horor. Nah, kalian bisa pergi ke Gramedia untuk membeli buku-buku sejenis yang ingin kalian tulis. Nggak harus menulis yang sama, tapi kalian tahu buku-buku seperti ini ditulisnya dengan cara apa. Dan dengan demikian kalian juga membidik penerbit mana nih yang kira-kira sesuai dengan novel kalian. Kalian bisa beli bukunya. Choose your book point of view. Choosing the point of view your novel will be told from is an extremely important step in starting your novel and will have a huge impact on the actual story itself. Kalian mau pilih sudut pandang yang mana? Apakah first person? First person itu aku atau I. Second person itu kamu atau you. Third person limited, ya third person itu adalah biasanya nama, ya nama karakter. Atau third person omniscient, atau orang ketiga tapi serba tahu. Jadi dia orang ketiga tapi si pencerita ini seperti Tuhan yang serba tahu walaupun dia tidak ada di ruangan itu. Nah, kalian mau pakai sudut pandang yang mana? Apakah first person, second person, third person limited, atau third person omniscient? Sorry. Iya, establish the setting ya. You should establish the setting. Ini sepertinya ada yang salah ya, nanti coba saya perbaiki. Develop your main character. Nah, buatlah karakter dari novel saya. Dari novel kalian. The goal, the motivation, the dynamic or static. What does your character want? For example, Harry Potter's goal is to defeat Lord Voldemort, gitu ya. Jadi apa sih tujuan dari tokoh dalam novel kalian? Kalau ia seorang dokter, mungkin dia ingin menyembuhkan pasien-pasiennya. Kalau ia seorang arsitek, mungkin dia ingin membangun gedung-gedung terbaik di dunia. Kalau dia seorang sastrawan, dia ingin menulis karya-karya yang dibaca oleh banyak orang. The motivation. Why does your character have this goal? Harry must defeat Lord Voldemort to ensure the wizarding world's safety and to avenge his murdered parents. Nah, apa sih menyebabkan karakter kalian mempunyai tujuan seperti ini, gitu ya? Misalnya tujuan dari tokoh The Flash adalah eh, menyelamatkan orang-orang yang kebakaran, orang-orang yang terjebak dalam kebakaran karena ia bisa bergerak secepat kilat. Atau tujuan dari tokoh Superman adalah menyelamatkan orang-orang yang
kecelakaan karena dia bisa terbang, seperti itu ya. Dynamic or static? Will your character undergo fundamental change throughout the course of the story, or will they remain largely the same? Nah, kalian mau gimana nih? Mau ubah karakter kalian atau enggak? Misalnya ada tokoh perempuan yang di awal, misalnya dia dianggap kutu buku, tapi di akhir dia dianggap seperti model misalnya. Nah, itu ada perubahan. Atau tokoh laki-laki yang di awal kelihatannya cupu, kurus, tapi di akhir dia menjadi berotot seperti tokoh Captain America ya. Nah, kalian mau mengubah karakter kalian atau tidak? Establish the conflict and stakes ya. The conflict is what will make your character path to achieving or not achieving their goal interesting to reader. In novel, there are two broad categories of conflict, and for a truly compelling read, it's a good idea to include both. Ada dua jenis konflik ya. Internal conflict. What kind of character flaw will hinder the protagonist whilst they strive for their goal? For example, for the internal conflict in The Lord of the Ring is not to let the ring corrupt him. Nah, internal konflik itu seperti konflik batin ya yang dialami oleh si karakter. Misalnya karakternya adalah seorang tokoh yang introvert, dia tidak biasa berbicara di depan umum, tapi kemudian dia berkampanye menjadi seorang anggota DPR. Nah, tentu saja hal ini akan menimbulkan internal konflik. External conflict. What kind of circumstances and obstacles outside of the protagonist's control will prevent them from achieving their goal? Ini eksternal konflik ini biasanya berasal dari sekeliling. Misalnya dalam tokoh Romeo dan Juliet, ketika mereka berdua ingin menikah, ternyata orang-orang di sekelilingnya tidak setuju karena kebetulan dua keluarga mereka adalah dua keluarga yang saling bermusuhan, yaitu external konflik ya. Create an outline. There are countless ways to outline a novel, but here are a few tried and true methods to consider. Mind mapping. Nah, cara-cara kalian membuat outline dengan mind mapping. Synopsis, a more detail that briefly cover all of the major story elements. Synopsis aja. The beat sheet, document the bits of the story. Ini hanya bit-bitnya aja. The skeleton, just make notes of the key plot point. Ya, jadi kira-kira tulang dari cerita kalian akan seperti apa? Character first. Let your character drive the outline by mapping out character development, character arcs, and character beats. Nah, bisa jadi sebetulnya cerita akan berjalan sendiri kalau kalian sudah mendetailkan karakter kalian. Misalnya ada sebuah novel romance gitu ya. Si tokoh laki-laki adalah seorang yang misalnya atlet gitu ya, yang sangat atletis, yang suka dengan pergaulan dengan teman-teman lain. Sementara si perempuan adalah seorang nerd atau kutu buku gitu. Nah, dengan adanya perbedaan karakter ini, akhirnya mereka berinteraksi gitu ya. Nah, mungkin contohnya dalam film Ada Apa Dengan Cinta ya. Cinta itu kan karakternya adalah berteman, punya sahabat, bergaul. Kemudian dia bertemu dengan Rangga yang sukanya baca buku ya. Jadi kan ada konflik-konflik di situ ya yang membuat ceritanya jadi bergerak gitu ya. Scenes and sequence. Just write the major scene that need to occur and the order in which they unfold. Jadi bisa juga kalian bikin scenes atau sequence-nya ya. Scenes atau sequence-nya. Jadi ini akan berlanjut kemana, berikutnya akan kemana, dan seterusnya. Choose your story structure. By weaving together a plot and its driving force, a storyteller can draw connection between things that happen and things that matter. Good narrative structure is about presenting the plot and the story element to allow reader to understand what is happening and what it all means.
Structure help the storyteller deliver a satisfying narrative experience, whether it's meant to be happy, hilarious, or tragic. Jadi kalian harus pilih struktur cerita kalian akan seperti apa karena itu akan menggerakkan novelnya akan bergerak kemana. Apa yang penting ya, apa yang menjadi dream dari masing-masing karakter. Bagaimana situasi di sekeliling dia menghalangi dia untuk mencapai dreamnya. Seperti itu. Decide how to write your novel. Sebenarnya ada banyak cara ya. Salah satunya adalah mungkin kalian membuat semacam rutin. Jadi, if you need a little boost of motivation and accountability, the program might be your friend. It encourages you to write 3 pages or 750 words every day and offer features to help you to do so, including statistic board that reveal your average writing speed. Nah, untuk benar-benar bisa menulis sebuah novel kan harus mempunyai rutin ya untuk menulis sebuah novel kan pilih sendiri seperti apa. Salah satu caranya misalnya setiap hari kalian harus menulis 3 halaman. Nah, dengan demikian nanti novel kalian juga akan lebih cepat ya. Kalaupun misalnya yang kalian tulis itu belum bagus, kalian bisa tulis ulang lagi ya. Tapi dengan menulis 3 halaman itu mungkin sudah terbentuk suatu karakter tertentu ya. Write to market. If you are struggling to identify who is your book target market is, ask this question of your ideal reader. Nah, karena bagaimanapun buku kita perlu untuk dibaca ya, agar nanti kita bisa dapat royalti, kita perlu menentukan siapa sih para pembaca kita dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini. How old are they? What genre do they read? What are their hobbies? What are some of their favorite authors? What are some of their favorite movies? Do you live somewhere specific? Do they live somewhere specific? Ya, jadi kita coba nih mencari siapa sih pembaca kita. Establish a writing routine. We won't go on about the importance of this step. We all know that to make progress on any kind of goal, working on it must become part of our regular routine ya. Kalau kita memang mau novel kita selesai ya kita harus mempunyai rutinitas untuk mencapainya. Tips for making that happen. Set up non-negotiable writing time. This is a period of time, whether it is once a day or once a week, that you commit to writing and only writing. Jadi kalau kalian misalnya satu hari pengen menulis 1 halaman, satu hari pengen menulis 3 halaman atau lebih, nah kalian harus komit ya, harus disiplin. Quantify your progress. Set realistic goal, maybe a word count or number of pages to hit that you can achieve, and then celebrate those little wins. Nah, kalau kalian berhasil mencapainya, kalian harus harus merayakannya. Oke, demikian materi yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini ya. Nanti ada beberapa materi yang masih salah. Nanti saya akan coba perbaiki di PowerPoint-nya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. See you next time.